Itu sebabnya bagi saya kalau Pak Presiden Prabowo tidak tahu ini upaya merekayasa menggunakan nama Pak Prabowo untuk kemudian memanipulasi ketentuan undang-undang agar ini bisa dikorupsi sejadi-jadinya. Korupsi malah kemudian disahabatin oleh penyelenggara negara dengan menyatakan bahwa pengurus BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Jadi omongan kita hari ini penting untuk mengukur 5 tahun dan 10 tahun ke depan negara kita mau apa. Harus ingat dalam konsep BUMN itu pasal 33. Jadi ekonomi itu disusun sebagai usaha bersama. Halo pemirsa MPTV, jumpa lagi dalam program Ngeteh Nong, minum teh bersama saya, Nong Darul Mahmadah. Dan saya kembali kedatangan tamu dari Padang, seakan-akan ya jauh dari Padang. MPTV hebat banget bisa mendatangkan tamu dari Padang, bawa oleh-oleh rendang dengan Uda Ferry Amsari. Terima kasih, aduh udah datang lagi ke MPTV dan kita akan membahas yang sebenarnya agak mengejutkan nih, udah. Dan kayaknya saya dengar prosesnya juga cepat banget nih, proses kilat ya. Pembahasan undang-undangnya yaitu terkait Undang-Undang Nomor 1 terkait BUMN yang bilang bahwa BUMN itu direksi dan komisarisnya itu bukan penyelenggara negara. Sehingga kemudian dampaknya ini kepada ketika kalau misalnya ada kasus korupsi dan lain-lain, kemudian KPK tidak punya wewenang untuk menyentuhnya atau menindaknya. Nah, udah ini kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kok udah bisa tidak memperhatikan adanya? Biasanya kan rame gitu kan sebelum-sebelumnya. Ini kok kenapa bisa lolos? Gimana menurut Uda nih? Ya, beberapa pembahasan undang-undang yang super kilat sebenarnya itu lanjutan dari kerusakan pembentukan undang-undang di era Pak Presiden Joko Widodo ya. Terutama kerusakan masif selama periode kedua ya. Itu pola pembentukan undang-undang kita memang jauh dari harapan sebagaimana gagasan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita bisa merasakan beberapa undang-undang yang dibahas super kilat di era tahun pertama Presiden Prabowo ya. Salah satunya ya Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Dan keributan yang disampaikan Mbak Nong bahwa ada penyelenggara negara yang tidak dinyatakan sebagai penyelenggara, terutama para pengurus BUMN, itu memang janggal sedari awal. Dan kita ketahuilah dari awal memang soal ini sudah jadi polemik. Apakah harta BUMN itu adalah harta negara yang dipisahkan atau tidak? Apakah penyelenggara bisnis di BUMN adalah penyelenggara negara atau tidak? Itu sudah jadi pembahasan. Dan kita ketahui bahwa apapun cerita para pebisnis di BUMN dan pembelanya bahwa ini bukan uang negara tapi uang negara yang dipisahkan, itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimanapun itu uang negara. Mau dibaca seperti apa, asal muasalnya uang negara. Oke, secara bisnis perlu dipisahkan. Untuk apa? Untuk profesionalisme dalam bisnis, bukan untuk profesionalisme dalam mengambil uang negara. Nah, hari ini timbul kesan ya bahwa ada keinginan supaya tidak dianggap sebagai penyelenggara negara, sehingga tidak terpenuhi unsur tindak pidana korupsinya. Bukan penyelenggara negara, artinya mereka tidak bisa dipenuhi unsur sebagai orang yang kemudian dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Intinya mau lari dari tanggung jawab mengelola uang negara. Saya sederhana saja, katakanlah saya negara gitu ya. Saya punya uang, saya minta Mbak Nong mengurus uang saya. Nah, kalau kemudian tidak becus, ya negara rugi. Saya rugi gitu ya. Kalau kemudian
kiasan ini tidak bisa menjelaskan betapa buruknya analogi soal undang-undang BUMN ini terhadap penyelenggara negara, saya nggak bisa ngomong lagi. Ini kejahatan manipulatif yang kita ketahui bersama, tapi kita tidak peduli. Nah, undang-undang ini kan super kilat juga karena kita ketahui terburu-buru pembentukannya. Kenapa buru-buru? Ya inilah salah satu motifnya. Supaya kita nggak bisa ngomong apapun gitu ya. Kan kita itu ada program legislasi nasional ya. Lalu ada partisipasi publik untuk dibahas. Pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011, partisipasi publik. Oleh putusan MK, dijelaskan partisipasi publik itu tidak sekedar partisipasi. Harus partisipasi bermakna. Yang bisa mendengarkan publik, yang bisa mempertimbangkan pendapat publik, dan bisa menjawab masukan publik. Baru disebut undang-undang bermakna. Bagaimana kita bisa bilang Undang-Undang 1 2025 BUMN ini sebagai undang-undang bermakna? Wong tidak pernah mendengarkan publik. Karena saking kilatnya. Saking kilatnya gitu ya. Dan tiba-tiba kita bisa mengetahui bahwa setelah Presiden berpidato bahwa dia akan mengejar koruptor hingga ke Antartika dan gurun pasir yang jauh di sana, ternyata korupsi malah kemudian disahabatin oleh penyelenggara negara dengan menyatakan bahwa pengurus BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Jadi ini korupsi yang mau mengatakan ini bukan korupsi. Jadi produk haram mau dikasih stempel halal gitu ya. Mau dikasih sertifikasi halal gitu ya. Terlihat halal tapi zatnya tetap haram gitu ya. Nah, ini kan bagi saya jelas ya uang negara mau tilap atau apalah istilahnya supaya mereka tidak dituduh untuk korupsi karena mereka khawatir gitu. Kalau misalnya ini ada isu ini, kita ini aja ya, saya mau konfirmasi aja nih udah. Ini kan juga beriringan dengan katakanlah adanya Danantara itu ya. Kan sekarang ada perubahan ini apa namanya, istilahnya apa? Bukan struktur ya, badan apa istilahnya, bahwa BUMN ini kan dibagi-bagi gitu kan. Yang BUMN utama itu kan kemudian masuk di ini ke Danantara untuk dana-dananya gitu kayak gitu-gitu. Dan menurut Uda, apakah adanya perubahan soal status direksi komisaris BUMN itu bukan sebagai penyelenggara negara itu ada kaitannya dengan ini, Uda? Ya, motif nuansa koruptif dengan memanipulasi struktur dan lain-lain itu sudah terasa, Mbak Nong. Misalnya ini kan mimpi super holding ini, kalau Mbak Nong ingat, kan sudah mimpi lama dari periode pertama hingga periode kedua Pak Presiden Joko Widodo ya. Dan sekarang diwujudkan. Dan kita bisa lihat ya, dari upaya Danantara untuk menguasai harta kekayaan negara dalam berbagai hal. Kemarin GBK sudah diambil alih dan lain-lain ya. Coba bayangkan Danantara akan mengurus aset negara luar biasa besar. Akan bisa mengendalikan BUMN dalam banyak hal gitu ya. Bisa menentukan berbagai hal. Ini uangnya bukan main ya. Saya bahkan kalau membaca-baca berapa gaji komisaris dan direksi Danantara, cemburu saja saya jadi dosen gitu ya. Karena Tukin tidak dibayar-bayar, tapi gaji mereka luar biasa besar. Tukin dosen maksudnya. Iya. Sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang. Malah efisiensi lagi, kena efisiensi. Jadi saya pikir ini semua motifnya ya, merekayasa struktur, tanggung jawab. Itu adalah motif pembiaran terhadap korupsi. Kalau kita telusuri lagi Undang-Undang 1 ini, Mbak Nong, kita akan terlihat misalnya satu hal, tanggung jawab pengelolaan Danantara BUMN ya, dalam hal ini adalah tanggung jawab Presiden. Kalau di undang-undang lama, undang-undang BUMN lama, tanggung jawab itu ada di Menteri BUMN. Nah, timbul pertanyaan, kenapa ini disebut upaya mengalihkan agar tindak pidana korupsi tidak bisa disentuh? Pertanyaan besarnya, siapa sih yang mau menyentuh Presiden? Bertanggung jawab, yang kerja lain, yang bertanggung jawab Presiden. Siapa yang berani menyentuh Presiden? Gitu.
Kan harusnya yang bekerja yang diminta tanggung jawabnya. Menteri BUMN dan jajarannya termasuk Danantara. Gitu ya. Kenapa kok ke presiden? Jawabannya adalah seluruh aparat penegak hukum ada di bawah presiden. Kalau penanggung jawabnya Menteri BUMN dan jajaran di bawahnya, itu jaksa, itu polisi, itu KPK, akan bisa memanggil mereka. Sekarang jaksa mana yang berani manggil presiden? Polisi mana yang berani manggil presiden? KPK mana yang berani memanggil presiden? Kalaulah ketiga-tiganya berada di bawah kekuasaan presiden. Itu sebabnya bagi saya kalau Pak Presiden Prabowo tidak tahu ini upaya merekayasa menggunakan nama Pak Prabowo untuk kemudian memanipulasi ketentuan undang-undang agar ini bisa dikorupsi sejadi-jadinya. Tapi kalau presiden tahu, kalau seandainya presiden tahu, presiden berarti sangat permisif terhadap ruang koruptif ini, gitu ya. Dan aneh juga kalau kemudian kita lihat di jajaran struktural Danantara ada Jaksa Agung, ada Kapolri, Ketua KPK ada juga. pimpinan KPK. Lah, ini mau apa-apa? Apakah mereka tidak pernah belajar soal yang namanya konflik kepentingan? Pejabat aparat hukum menjadi pengawas. Apakah mereka digaji dan tidak digaji? Lain hal ini. Tapi secara konsep mereka sudah melanggar. Mereka tidak boleh ada di dalam untuk mengawasi dari luar. Ini kan sakti juga itu. Mengawasi di dalam, dari luar, tapi mereka ada di dalam. Gimana ceritanya Pak Noh? Iya. Logikanya nggak nyampe bagi saya. Imajinasinya juga nggak nyampe gimana bekerjanya gitu ya, cara Bagaimana kerjanya. bekerjanya gitu ya. Apakah penyidik-penyidik KPK akan mengawasi, memantau bos-bosnya yang ada di dalam Danantara? Apakah kemudian penunjukan ini tidak bagian dari upaya ya menginginkan bahwa korupsi aja, toh pimpinan kalian semua ada di Udah dalam. di dalam. Gitu ya. Istilahnya udah ditaklukkan juga dengan dimasukin semua ke dalam. Ya, ini logika sederhana Mbak Nong. Misalnya penyidik KPK menangkap ada potensi korupsi di Danantara, ya. Minimal suap ya, melibatkan mau dia penyelenggara negara atau tidak, di isu suap kalau dia menyuap aparat penegak hukum itu korupsi ya. Nah, kalau mereka penyidik KPK mengawasi, lalu ditemukan fakta ini ada tindak pidana korupsi, kan timbul pertanyaan, bos kamu yang ada di dalam Danantara sebagai pengawas kerjanya apa saja? Iya. Minimal dia kalau tidak ikut terlibat korupsi, dia telah lalai ya di dalam upaya ini. Apalagi dia tidak ngapa-ngapain. Nah, saya mau cerita ini pelajaran hukum 101 ya, semua tahulah orang hukum. Kalau lalai, yang seharusnya dia memperbaiki kelalaian itu, maka sesungguhnya kelalaian bisa dinyatakan sebagai niat jahat. Artinya dia terlibat. Jadi dia ya bisa kena harusnya juga. Tidak lalai, dia lalai. Dia dianggap punya niat jahat, sehingga terjadilah tindak pidana korupsi itu. Jadi niat jahat itu bukan kayak ajaran agama ya, pakai nawaitu dulu begitu ya. Tidak, jadi lalai saja dia, dianggap dia punya niat jahat. Nah, bayangkan penyidik itu ngomong apaan sama bosnya. Maaf bos, Anda lalai, kok Anda tidak bekerja melakukan pengawasan. Ya nggak mungkin lah terjadi anak buah kemudian menegur bosnya sebagai aparat penegak hukum. Apalagi mekanisme kita struktural, seperti di kepolisian dan kejaksaan. Anak buah tidak akan mungkin menegur pimpinannya. Benar itu. Jadi problematika ini. Jadi emang gimana ya, akan tidak ada manfaatnya atau nggak ada perannya meskipun seperti misalnya kejaksaan. Kejaksaan kan masih tetap punya wewenang dibandingkan KPK. Kalau misalnya seperti yang tadi dicontohkan oleh Uda Ferry. Kalau misalnya di dalam, ya nggak akan efektif untuk fungsi mengawasinya itu. Kan maksudnya lembaga-lembaga ini masuk ke dalam ini kan fungsinya untuk mengawasi supaya mereka pencegahan, tidak mencegah terjadinya korupsi gitu kan udah. Kalau bagi saya bukan mencegah tidak terjadinya korupsi, tapi mencegah agar aparat tidak ngurus korupsi yang ada di dalam itu. Itu bisa juga begitu ya. Ini logika sederhana kalau butuh pengawasan Mbak Nong. Kenapa harus ketiga-tiga aparat penegak hukum dimasukkan? Kenapa salah satunya tidak di luar saja? Agar efektif. Iya. Ini kan ketiga-tiganya dimasukkan. Kan logika sederhana ya.
kalau ini logika permainan sepak bola, apa yang kita lihat di lapangan belum tentu dilihat di bangku pelatih atau bangku penonton. Jadi suara dari pelatih dan suara penonton untuk mengoreksi pertandingan bola harus didengarkan karena mereka melihat apa yang terjadi. Sementara di lapangan mereka juga dibutuhkan karena inti persoalan permainan ada di lapangan. Nah, ini bayangkan pelatih masuk lapangan, penonton masuk lapangan. Orang nggak bisa melihat lagi apa yang terjadi di dalam lapangan. Nah, itu anehnya. Ada jaksa di sana, ada polisi di sana, ada jaksa di sana. Semuanya saja dimasukkan supaya kehidupan ini makin membingungkan. Iya, iya. Itu mungkin kalau dalam ini saya tuh ya, istilahnya positive thinkingnya itu kayak idealnya ya. Karena kan kalau kita dengar pidatonya Presiden Prabowo kan selalu ininya tuh ideal ya. Padahal kan di dunia ini istilahnya mana ada sih yang ideal, ya udah ya. Ya seperti yang disampaikan oleh Uda kan justru malah yang terjadi atau kenyataannya justru kan sebaliknya sebenarnya. Iya. Biasanya seperti itu ya. Jadi bagi saya memang Presiden katakanlah dengan pidato berapi-api dengan berbagai bahasa yang kuat itu punya kepentingan yang ideal. Tapi pertanyaannya kalau tidak dieksekusi dengan cara yang tepat, ya cuman omon-omon, dan saya khawatir itu Presiden akan bertemu sesuatu fakta yang membuat beliau tidak senang karena bukannya korupsi diberantas, tetapi korupsi kian tumbuh subur. Dan contoh kasusnya memang Undang-Undang BUMN ini. Banyak pengkritik baik ekonom maupun orang hukum ya, maupun pendekatan ketatanegaraan, politik, hukum ekonomi, sosial yang mempertanyakan undang-undang ini. Nah, saya agak khawatir kritik-kritik yang terang benderang tidak punya kepentingan tidak pernah sampai kepada Presiden. Presiden hanya bergelut dengan kritik dan pujian yang tidak terlalu relevan untuk melakukan perbaikan. Yang mengkritik karena musuh politiknya, sehingga dia langsung menolak kritikan itu. Lalu yang memuji adalah orang-orang di sekitarnya, sehingga dia terlalu banyak mendapatkan pujian. Sementara kritik-kritik yang relevan, yang lebih independen, lebih terbuka, disampaikan banyak orang, itu tidak pernah sampai kepada Presiden. Akhirnya terlihat Presiden di dalam bahasa-bahasanya merasa pekerjaannya itu baik betul ya. Ada sampai hari ini ekonomi kita itu tidak jelas juntrungannya. Dan aneh saja kalau Danantara ini dianggap sebagai solusi untuk menghadapi gejolak ekonomi global yang terjadi. Nggak ada yang bisa dilakukan Danantara. Kalau cuman ngurus GBK, dari dulu pengurusan GBK itu sudah ada patokan dan polanya. Kenapa mereka ngurus GBK tiba-tiba ya? Kan harapannya akan ada investasi yang luar biasa dalam dunia-dunia ekonomi kita yang memperlihatkan kita siap menghadapi goncangan ekonomi global. Sampai hari ini nggak ada. Dan antara yang saya lihat hanya perebutan untuk mencari untung posisi secara luar biasa dengan mengelola apa saja bisa. Gitu ya. Pertanyaan besarnya, apa sih yang tidak ada aset negaranya? Semua aset negara. Artinya semua aset itu bisa diambil, dikelola oleh Danantara. Jadi bayangkan ini adalah upaya manipulatif untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok istana, kelompok-kelompok pemerintah yang bisa saja tujuannya bisa jadi masalah. Oleh karena itu aparat dong harus betul-betul menjelaskan sikapnya. Kami karena adalah aparat penegak hukum, mohon kami di luar barisan. Tapi karena ini uangnya banyak ya terima juga lah masuk ke dalam Danantara kan. Iya, nggak, memang harus ada yang berani untuk mengingatkan ya istilahnya udah ya. Khususnya dari katakanlah kalau misalnya dalam sebuah pemerintahan itu ada yang namanya trias politika itu loh udah. Iya, saling ya kan? checks and saling balances. Check and balances. Sekarang kan yang terjadi kan tidak seperti itu kan ya udah ya. Iya. Bukan saling checks and balances, saling menikmati. Iya, jadi ini saling sama-sama kita harus sama-sama menikmati gitu ya udah ya. Jadi udah juga ngelihat seperti itu ya. Iya, jadi banyak ya konsep ketatanegaraan dalam mengelola negara itu bermasalah karena mekanisme checks and balances tidak berjalan. Misalnya upaya pemerintah mengambil koalisi besar luar biasa tanpa oposisi, kalaupun ya ada oposisi hendak dimatikan dengan berbagai cara, itu kerusakan luar biasa dari gagasan checks and balances.
Sekarang siapa yang mau cek dan menyeimbangkan? Karena begitu mau mereka mengecek dan menyeimbangkan, ternyata mereka dihajar. Iya. Nah, ini kan jadi problematika serius. Publik juga harus waspada ya, karena logika ketatanegaranya sederhana. Kalau tidak ada checks and balances, semuanya akan manipulatif dan koruptif. Begitu semuanya manipulatif dan koruptif, orang-orang terkesan menimbulkan kebahagiaan baru, karena ada orang kaya baru, orang sejahtera baru. Tapi dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini akan ambruk ya. Nah, bayangkan kalau negara kita ambruk, miskin dan bermasalah, ini karena ulah kita dari sekarang. Jadi omongan kita hari ini penting untuk mengukur 5 tahun dan 10 tahun ke depan negara kita mau apa. Dan kalau kita bicarakan tidak patuh kepada Undang-Undang Dasar, harus ingat dalam konsep BUMN itu pasal 33. Jadi ekonomi itu disusun sebagai usaha bersama yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pertanyaannya, dan antara rakyat mana yang makmur gitu ya? Siapa yang dapat gaji ratusan juta itu gitu ya? Kalau kita lihat ini problematika serius dalam bernegara. Ya, kalau kemudian presiden yakin, ya mari kasih kesempatan aparat itu ada di luar. Di luar sebagai pengawas itu ya. Pengawas supaya jalur atau jalannya Danantara ini benar gitu ya. Tapi kalau tadi seperti yang udah bilang, kalau semuanya itu dimasukkan, ya ada kemungkinan dia tidak memerankan fungsinya seperti seharusnya ya. Saya kecewa juga sama KPK ya, ini gara-gara produk undang-undang baru KPK juga. Harusnya KPK kan sangat sensitif, very sensitif kalau sudah bicara konsep konflik kepentingan. Dan mereka yang harusnya utama yang menyuarakan kalau kami tidak bisa. Karena ada etika moral pemberantasan korupsi mereka harus jalankan. Tetapi karena KPK sedari awal sudah punya problematika konflik kepentingan. Ya, dulu saya menertawakan KPK soal private jet anak presiden itu. Kok KPK tidak punya sense soal gratifikasi, konflik kepentingan dan lain-lain. Kalau begini KPK suatu waktu akan menjadi alat kekuasaan dan untuk udah bener membela kecurangan. Terjadi hari ini. Terbukti kan ternyata omongan udah itu beneran juga. Kalau kemarin masih ada harapan, hope gitu ya, ternyata beneran gitu terjadi kan. gitu. Nah, karena ini adalah produk undang-undang ya udah, yang katakanlah Undang-Undang Nomor 1 BUMN ini. Apakah masih ada kemungkinan seperti misalnya diuji ke MK dan lain-lain oleh kalangan masyarakat sipil ya udah ya? Karena ini kan concern bersama kan, yang tadi seperti udah bilang dampaknya sangat besar ya. Ini teoritik ya Mbak. Teoritiknya begini. Dulu kalau Mbak Nong ingat, Undang-Undang Cipta Kerja itu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak menjalankan partisipasi bermakna. Dia dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional sampai dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Dilakukan perbaikan 2 tahun gitu ya. Nah, walaupun terjadi setelah itu keajaiban ya, Perpu tidak keluar begitu ya, mengesahkan undang-undang itu. Tapi kalau pakai teori bahwa hakim atau peradilan harus konsisten dengan putusannya, bagi saya Undang-Undang BUMN ini kalau diuji formil kan, diuji cacat prosedural pembentukannya yes or not ke MK, ya sudah pasti ini cacat formil kalau berkaca di putusan Cipta Kerja. Karena super kilat, tidak dibahas di banyak tempat, naskah akademik tidak dibagikan, padahal itu syarat penting sebuah undang-undang ya pasti. Tapi kalau MK-nya konsisten, nah, itu. Kalau tidak konsisten kan lain lagi. Karena MK kalau bicara Undang-Undang Cipta Kerja kan tidak konsisten, hilang cacat, inkonstitusional bersyarat. Tapi begitu keluar Perpu itu dinyatakan sesuai konstitusional. Jadi agak aneh juga. Tapi kita berharap lah, karena berbagai putusan MK cukup luar biasa. Pasca pemilu, mudah-mudahan ada perbaikan terkait dengan BUMN ini. Dan tentu saja MK tidak akan bebas nilai, karena begitu undang-undang ini diuji, formilkan karena sudah jalan kan,
di MK, saya yakin tekanan kepada MK akan sangat-sangat Besar, ya. luar biasa. Karena bagaimanapun ini proyek negara yang sudah jalan, dan bayangkan kalau tiba-tiba MK mengatakan ini melanggar prinsip azas pembentukan undang-undang. Itu bisa dibatalkan. Kalau melanggar, kalau uji formil itu Mbak Nong, konsekuensinya sederhana. Satu undang-undang itu batal. Beda dengan uji material. Pasal mana saja yang dianggap bermasalah, terbukti Itu, pasal itu aja yang hilang. Yang hilang, ya. Tapi kalau uji formil, cacat pembentukan, proses pembentukan, Seluruhnya dihajar, itu hilang. Nah, bayangkan kalau orang sudah bagi-bagi uang banyak gitu ya, sudah tarik-tarik aset negara, tiba-tiba oleh MK dianggap undang-undang yang memayungi mereka sebagai sesuatu yang tidak sah. Semua proses itu akan dinyatakan tidak sah. Artinya ini kalau artinya dengan penjelasan Uda tadi, berarti meskipun ini saya imajinasi lagi nih Uda ya, bisa enggak, bisa benar bisa enggak nih. Artinya katakanlah ketika misalnya seperti Uda dan teman-teman di masyarakat sipil ini mengajukan uji material formil ke MK dengan kondisi dalam rangka menyelamatkan gitu kan, program yang udah terbentuk, jadi ada kemungkinan akan membentur tembok yang sangat besar ya, udah karena dampaknya yang tadi itu ya. Saya yakin kalau ada yang menguji formil, maka pemerintah dan DPR akan menjelaskan bahwa program ini sudah jalan, ini sudah hampir setengah jadi dan segala macam, untuk meyakinkan hakim konstitusi jangan batalkan undang-undang ini. Ya artinya jangan diterima lah gitu kan. Jangan diterima. Tapi publik yang menguji juga harus menjelaskan apa dampak yang lebih besar dan lebih buruk dari menerima undang-undang ini. Dan itu kalau bisa dibuktikan di dalam sidang MK, berarti bermasalah gitu ya. Nah, perlu diingat Mbak, tanpa pun pembuktian efek dari undang-undang ini, ya, kalau undang-undang ini bermasalah secara prosedur, maka mau tidak mau MK akan batalkan saja. Misalnya harusnya ada tahapan sosialisasi ke publik, tidak ada. Itu harus batal tuh, satu rangkaian, ulang lagi gitu ya, perbaiki. Kenapa perlu MK tegas membatalkan kalau yang cacat prosedur ini? Supaya pembentuk undang-undang tidak suka-suka aja bentuk undang-undang. Dan mereka harus tertib. Administrasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada tahapan-tahapannya, ada prosedurnya ya. Kalau enggak, Mbak, kalau dibiarkan oleh MK besok-besok, ya udahlah kita gampang aja, cincai lah ya, penting. Jadi undang-undang nanti kita yakinkan ke MK, yang mulia undang-undang ini bermanfaat, ini penting. Kalau yang mulia batalkan, ini segala proyek yang sudah menunggu akan gagal dan itu akan menimbulkan dampak ekonomi. MK harus tegas. Kalau Anda tidak becus buat peraturan, melanggar tahapan-tahapannya, kan ada 5 ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, pengundangan. Kalau salah satu saja yang terpleset, itu batal semua. Bayangkan ada undang-undang di 5 tahapan, tidak pernah disosialisasikan, tidak ada naskah akademik, draftnya di ujung baru dapat, kurang cacat prosedur, apalagi undang-undang ini. Gitu. Ini guru-guru besar ilmu perundang-undangan malu ini bagi saya. Dan kayak ini ya, kayak benar-benar di apa istilahnya itu diludahin, istilahnya dihina banget gitu bagi ya. saya dipermalukan, walaupun harus diakui ada juga itu intelektual yang mengaku oke, tetapi kan ketua umumnya juga hakim konstitusi. Iya. Tapi udah mungkin pemirsa MPTV pengen tahu apa ini akan diujikan yang soal undang-undang. Ada rencana nggak akan diujikan undang-undang BUMN ini? Undang-undang BUMN setahu saya sudah ada yang menguji. Udah ada ya. Tapi apakah kemudian itu akan segera disidangkan, saya belum punya catatan. Namun siapapun berhak mengujinya. Nah, saya dan teman-teman punya perspektif bahwa wait and see penting ya. Ini yang karena sudah masuk, kita lihat dulu MK bagaimana responnya ya. Karena kan ada batas waktu untuk menguji formil. Sekitar 45 hari, sorry. Setelah di ini 45 hari setelah kemudian
Disahkan gitu ya? disahkan. Hmm. Nah, kalau kemudian sudah ada, kita support saja. Hmm. Nah, kalau ternyata MK tidak menerima, barulah kita mikirkan uji material ya. Hmm. Dan saya punya keyakinan ya, kalau MK konsisten dengan putusan sebelumnya, ya ini kalau tidak dibatalkan, minimal inkonstitusional bersyarat ya. Dinyatakan tidak konstitusional sampai dipenuhinya syarat. Dan itu akan dampaknya kalau misalnya ini keputusannya itu adalah inkonstitusional bersyarat, maka dampaknya ditunda ya. Dan antara harus stop dulu sampai dipenuhi Kayaknya syarat. itu nggak mungkin ya udah ya, karena itu Itulah. sebagai program utama. Coba bayangkan tekanan kepada Iya, 9 hakim konstitusi. Iya. Kalau mereka kemudian men-stop itu, tapi mereka pernah melakukan di Cipta Kerja. Ya tapi kan kondisi Cipta Kerja berbeda Beda-beda. dengan sekarang kan. Karena Meskipun dulu juga ada ambisi-ambisi tertentu ya. kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu kan undang-undang yang memberikan kapal Buat untuk investor. berlabuh ya, untuk investor. Kalau ini adalah undang-undang yang membuat kekayaan baru untuk banyak orang ya. Jadi pasti akan banyak yang tersinggung gitu. Kalau nahkodanya yang dilarang berlayar. Ini mudah-mudahan pemirsa MPTV paham ya dengan istilah-istilah yang memang kita agak-agak ngeri, sedap ini ngomongin soal ini. Tapi kan kita perlu tahu udah ya, pemirsa MPTV juga perlu ngerti lah terkait undang-undang BUMN yang sungguh kita juga terkaget-kaget juga gitu. Oke, udah terima kasih banyak, ini pengetahuan yang luar biasa ya, dan semoga perbincangan saya dengan Uda Ferry bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan sekali lagi terima kasih Uda, minumnya udah habis pasti ya. Sudah mendekati habis. Mendekati habis. Oke pemirsa MPTV, kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lain, dengan tema yang lain juga. Dan terima kasih, salam, dadah semuanya.